Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel Resep DN. Kali ini saya memasak olahan dari jantung pisang. Ini adalah jantung pisang kuah santan atau gulai jantung pisang juga masuk ya. Walaupun ini masakan sederhana tapi rasanya enak banget. Langsung aja kita masak teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 buah jantung pisang. Ini saya beli di pasar. Sayangnya kata penjual ini dipetiknya kemarin teman-teman. Jadi si bunga pisangnya ini sudah kehitaman ya. Ini bunga pisangnya tidak saya ambil. Nah, sebelum kita memasak jantung pisang, ini bagian yang sudah tua, kita harus buang ya teman-teman sampai kita mendapatkan bagian putih seperti ini. Nah, yang satunya lagi ini juga sama, saya kupas. Nah, tapi kalau yang ini saya lihat bunga pisangnya masih bagus ya teman-teman. Ini warnanya masih putih. Ini nanti saya akan ambil. Sebenarnya si bunga pisang yang tadi juga itu yang saya tidak ambil itu masih bisa digunakan sih, tapi saya lebih suka yang warnanya masih putih ya teman-teman. Nah, ini kita kupas sampai mendapatkan warna yang bagus ya, maksudnya warna yang putih yang masih muda. Nah, sampai seperti ini nih teman-teman, ini sudah cukup ya. Ini nanti kita olah. Nah, ini nanti kita buang aja nih bonggolnya. Sekarang kita akan ambil bagian bunganya, ini bunga pisangnya. Oh ya teman-teman, sebaiknya sebelumnya pakai sarung tangan ya. Kalau enggak nih kayak saya nih kukunya sampai banyak getahnya ya, sampai kehitaman seperti ini. Tapi ini udah tanggung, saya lanjut aja. Nah, kalau teman-teman mau mengambil bagian bunga pisangnya, ini teman-teman harus keluarkan nih yang di dalam ini, yang bagian putih di dalam, dan ini kasar banget teman-teman. Ini kita ambil ya, ini kita buang karena kalau kemasak juga ini nggak enak teman-teman, agak keras gitu teman-teman. Ini memang dibuang satu persatu ya teman-teman, juga harus sabar, tapi teman-teman harus cepat juga karena kalau nggak cepet-cepet ini nanti si bunga pisangnya berubah warna jadi kehitaman gitu teman-teman. Ini sambil saya didihkan air ya teman-teman untuk merebus. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, saya tambahkan setengah sendok teh garam. Ini tujuannya agar nanti si jantung pisangnya itu tidak terlalu hitam ya teman-teman. Nah, ini bunga pisangnya saya masukkan duluan ya. Nah, ini udah warnanya udah agak kehitaman jelek ya, tapi nanti berubah kok jadi putih lagi. Nah, ini untuk jantung pisangnya ini kita kupas di atas air mendidih ya, biar langsung nyemplung aja ke air mendidih yang sudah dikasih garam tadi. Ini kalau teman-teman mau iris-iris di di tempat pengirisan seperti itu, nanti takutnya warnanya jadi keburu berubah jadi warna hitam gitu. Nah, makanya sebaiknya langsung aja dicemplungin nih di atas air mendidih seperti ini. Nah, usahakan si jantung pisangnya ini dengan bunga pisangnya harus terendam ya teman-teman. Kalau nggak terendam nanti dia warnanya tetap masih kehitaman. Nah, ini teman-teman warnanya putih ya sekarang. Kemudian sekarang kita cuci lagi. Ini kita rendam di air biasa ya. Ini saya pakai air keran aja teman-teman. Nah, ini kita bisa cuci 1 atau 2 kali ya, tapi saya ini cuci 2 kali. Ini kemudian saya saring, saya pindahkan lagi ke piring. Nanti kita ganti airnya ya. Nah, ini airnya sudah saya ganti dengan yang baru teman-teman. Kemudian ini si jantung pisangnya saya cuci lagi di air yang baru. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Si jantung pisangnya ini warnanya memang sudah putih, sudah bersih sekarang, tapi masih ada yang kehitaman. Nah, untuk yang warnanya kehitaman seperti ini saya buangin ya teman-teman, biar warnanya cantik ya, putih. Nah, ini untuk bumbunya seperti biasa sudah saya pisahkan. Yang ini perlu dihaluskan, kalau ini tidak perlu dihaluskan ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kita haluskan ada 15 cabai keriting merah, 1 sendok teh ketumbar. Nah, ini ketumbar ya. Kemudian 3 cm jahe, 3 cm kunyit, 3 butir kemiri. Ini kemirinya sudah saya sangrai terlebih dahulu.
2 siung bawang putih, dan juga 4 siung bawang merah. Kemudian ini bumbu yang tidak kalah pentingnya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica, dan juga gula merah. Ini gula merah totalnya saya gunakan 50 gram ya. Yang ini saya perlihatkan hanya 25 gram ya teman-teman, karena pas diicip ternyata kurang manis, jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi totalnya 50 gram. Ini untuk bumbu yang dicemplungin aja. Ini ada 2 lembar daun salam, 3 cm lengkuas sudah digeprek, 1 batang serai juga ini sudah digeprek. Kemudian 1 bungkus santan kental, ini yang isinya 65 ml ya. Sekarang saya akan menghaluskan. Ini untuk bahan bumbu halus: ketumbar, kemiri, jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai keriting merah. Kemudian agar mudah pada saat dihaluskan, ini saya gunakan minyak goreng secukupnya aja. Nah, ini hasilnya teman-teman, ini sudah halus. Nah, sekarang kita panaskan wajan. Karena tadi bumbu halus sudah kita kasih minyak goreng yang lumayan banyak, jadi untuk menumis saya tidak tambahkan lagi minyak goreng ya teman-teman. Ini langsung aja kita aduk-aduk seperti ini, kita tumis sampai si bumbu ini matang ya teman-teman, sampai wanginya keluar. Nah, ini baru setengah matang, ini saya langsung aja tambahkan dengan bumbu cemplungnya. Ini saya cemplungin semua ya. Nah, kalau bumbunya sudah matang seperti ini, bumbu halusnya, sekarang kita bisa tambahkan air. Ini saya tambahkan air 500 ml ya. Langsung aja kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan jantung pisangnya. Nah, ini jantung pisangnya sebelum dimasukkan harus diperas dulu ya teman-teman. Ini biar airnya turun, kita peras seperti ini. Sekarang kita bisa masukkan bumbu lainnya. Ini kita masukkan garam dan lain-lain. Kemudian kita aduk sampai larut bumbunya. Oh ya, untuk info aja teman-teman, baiknya kalau kita mau mengolah jantung pisang, harusnya itu jantung pisangnya dipetik hari ini dan diolah juga hari ini. Jadi warnanya tidak kehitaman sama sekali. Tapi di sini saya menggunakan jantung pisang yang dipetiknya kemarin, warnanya sudah agak kehitaman, tapi saya buat warnanya jadi kembali putih ya dengan menggunakan garam dan juga air mendidih tadi. Tapi jantung pisangnya ini aman dikonsumsi ya teman-teman, cuman warnanya aja agak kehitaman karena mungkin dari getahnya ya. Karena kita lihat dari bunga pisangnya juga tadi ketika kita biarkan sebentar aja warnanya langsung hitam kan. Ini jangan lupa diicip dulu ya teman-teman, kalau ada yang kurang bisa ditambah. Nah, ini setelah diicip ternyata kurang manis, jadi seperti yang saya bilang di awal, saya tambahkan kembali gula merah ya. Jadi total gula merah yang saya gunakan itu 50 gram. Setelah saya icip kembali ternyata rasanya sudah pas. Sekarang saya masukkan santannya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau saya pakai santan instan seperti ini, saya larutkan dulu dengan air terlebih dahulu ya, agar nanti kita tidak terburu-buru pada saat memasak, karena kalau santan itu harus langsung diaduk agar tidak pecah ya teman-teman. Nah, ini santannya langsung dimasukkan, dicampurkan ke kuahnya, dan ini saya aduk sampai si kuahnya ini mendidih kembali ya. Ini tidak boleh dilepas sama sekali, kalau kita lepas nanti santannya jadi pecah. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Sekarang kita bisa icip kembali dan rasanya sudah benar-benar pas. Ini saya matikan api kompornya dan ini dia teman-teman. Langsung aja kita simpan di piring saji. Ini warnanya cantik, rasanya juga enak. Ini resep dari orang tua saya ya, turun-temurun, dan ini rasanya selalu enak teman-teman. Resep ini sering dibuat dan ini rasanya bener-bener bikin nafsu makan kita bertambah. Baiklah teman-teman, ini dia olahan sederhana kita hari ini. Walaupun sederhana tapi ini rasanya enak banget. Jangan lupa untuk menaburkan bawang goreng ya di atasnya. Nah, ini sudah saya taburkan dengan bawang goreng.
makin cantik dan wangi ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.